ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Pemirsa Asa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan, ya, baik nikmatul iman wal Islam, dan ini adalah yang utama karena berapa banyak orang yang menginginkan hidayah namun tidak bisa untuk mendapatkannya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa sekalian, sesungguhnya di antara yang termasuk dalam kesyirikan dan masuk dalam kategori syirik besar adalah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini menjadi hal yang hendaknya kita hindari. Berapa banyak orang yang mempersembahkan untuk penguasa laut, mempersembahkan untuk penguasa gunung, mempersembahkan untuk penguasa bumi, yang hakikatnya berarti ini menganggap bahwasanya di sana masih ada penguasa selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannatu rajulun fi dzubab wa dakhalan naru rajulun fi dzubab." Ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan seseorang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, "Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an." Ada dua orang laki-laki yang melewati satu kaum, ya, yang memiliki patung, yang tidak boleh melewati patung tersebut kecuali mempersembahkan dan mengorbankan sesuatu. Faqalu li ahadihima, maka salah seorang mereka berkata kepada salah seorang di antara keduanya, "Qarrib, ya, berkorbanlah kamu." Qala, "Laisa indi syai'un uqarrib." Kata dia, aku enggak memiliki sesuatu untuk aku korbankan, untuk aku persembahkan. Faqalu lahu, ya, maka mereka berkata kepadanya, "Qarrib walau dubaban." Persembahkan dan kurbankan meskipun hanya seekor lalat. Ya, faqarraba dubaban fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Maka dia mempersembahkan seekor lalat sehingga dia pun bebas untuk melewatinya, ya. Kemudian apa? Ternyata dia masuk neraka. Mereka berkata kepada salah seorang yang lain, ya, "Qarrib, persembahkan sesuatu, kurbankan sesuatu." Faqala, "Ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah." Aku tidak akan mempersembahkan sedikit pun, sesuatu pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka mereka memenggal kepalanya, tetapi akhirnya adalah surga. Dari hadis ini jelas
Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah kisah yang nyata, bagaimana seseorang bisa masuk surga atau neraka karena seekor lalat yang dia persembahkan kepada patung dan satunya tidak mau mempersembahkannya. Maka dari sini, kalau sekedar lalat saja dipersembahkan kepada selain Allah menyebabkan orang tersebut masuk neraka, bagaimana dengan yang lebih besar dari itu? Bagaimana dia mempersembahkan kepala kerbau? Bagaimana dia mempersembahkan kambing? Bagaimana dia mempersembahkan ayam hitam dan lain sebagainya? Yang ini tentunya sebuah kesyirikan yang besar. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa mempersembahkan sesuatu, ya, dan menyembelih sesuatu untuk selain Allah itu merupakan kesyirikan yang besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertipu dengan kesyirikan-kesyirikan yang ada, mempersembahkan kambing, mempersembahkan ayam, mempersembahkan kerbau hanya sekedar untuk larung, ya, hanya sekedar untuk sedekah laut misalnya, hanya untuk penguasa gunung misalnya. Karena ini sebuah kesyirikan. Kalau sekali lagi seandainya lalat pun bisa menyebabkan seseorang masuk neraka, bagaimana dengan yang lebih besar dari itu? Semoga ini bisa memberikan pencerahan, bisa menjadikan kita ini terbebas dari kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Kurang lebih mohon maaf, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan adalah murni karena lemahnya ilmu yang saya miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.